Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video permasalahan sekarang yaitu masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran dasar-dasar teknik ketenagalistrikan di fase E. Ini berkaitan dengan minat dan konsentrasi belajar peserta didik. Deskripsi masalah itu adalah minat belajar peserta didik kelas 10 teknik ketenagalistrikan, mata pelajaran dasar teknik ketenagalistrikan masih kurang. Ini berkaitan dengan suasananya, karena mungkin akhir-akhir ini di lingkungan Cirebon itu cuacanya cukup panas. Ini yang mempengaruhi. Kemudian hal lainnya ini berkaitan dengan maraknya soal main game, misalkan untuk FF ataupun ML, Mobile Legend. Ini juga sangat mempengaruhi karena kadang mereka kegiatan tersebut itu mempengaruhi terhadap jadwal istirahatnya mereka. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap minat belajar. Ini yang coba saya ambil permasalahannya itu tentang minat belajarnya. Kenapa sampai kemampuan atau minat belajar dari siswa tersebut mengalami hambatan atau terjadi penurunan, bukannya peningkatan. Yang B-nya, akar permasalahan. Ini pada saat belajar itu konsentrasi terpecah, apalagi ya istilahnya penekanan untuk tidak boleh membawa HP. Di sini aturannya belum jelas. Karena ya itu tadi berkaitan, ada kalau misalkan dilarang tidak boleh membawa HP, kadang ada guru yang memberikan tugasnya itu browsing lewat internet, mencari di mbah Google untuk permasalahan-permasalahan, kemudian cara menjawabnya juga via mbah Google, atau merangkum sebuah materi yang ada di mbah Google, di mana siswa tersebut akan lain dalam menyikapinya, mereview dari hasil materi yang diambil dari mbah Google tersebut. Kemudian yang keduanya, ini akar permasalahannya yaitu minim persiapan belajar. Minimnya ini yaitu tadi seperti dijelaskan di awal, di deskripsi masalah. Ini konsentrasinya itu terpecah karena malamnya itu mungkin kegiatan malamnya itu lebih dominan sehingga mengganggu istirahat belajarnya. Sehingga pada saat pagi harinya itu untuk persiapan belajarnya menjadi kurang. Karena konsentrasinya boleh dibilang udah habis lah, istilahnya jadwal istirahatnya itu sudah terambil pada saat malam hari, terambil oleh kegiatan main game tersebut atau kegiatan malam lainnya, misalkan latihan band atau apa, atau kegiatan olahraga. Ini kadang mempengaruhi, ya intinya karena kurangnya istirahat ini mengakibatkan minim persiapan belajar. Ketiganya, ini terlambatnya masuk ke kelas. Yaitu karena dampak dari malamnya ada kegiatan, mungkin sampai pagi jam 4 misalnya. Kemudian istirahat, tidur, maka bangunnya akan kesiangan. Sehingga mengakibatkan apa? Terlambatnya masuk ke kelas. Sementara kita sudah merencanakan bahwa jam 7 itu harus sudah ada di lingkungan sekolah. Lewat dari jam 7, ya dipersilakan untuk pulang. Ini yang mempengaruhi. Jadi kalau misalkan polanya itu jadwal tutup gerbangnya ditambah, ya mengakibatkan pelajaran yang lain juga akan tambah jamnya, tambah molor, ya kan tambah panjang. Itu seperti itu. Alternatif solusinya ini untuk meningkatkan, saya coba itu adalah dengan membuat kesepakatan kelas dan kontrak belajar. Ya, jadi di awal istilahnya untuk materi ini, taruhlah misalkan untuk di bab ini, pokoknya setiap bab itu diadakan kesepakatan belajar dulu. Ya, kesepakatan kelas. Yang diinginkan seperti apa, jadwal masuk jam berapa, kalau misalkan memang jam 7 kita standby. Itu seperti itu. Kemudian kontrak belajarnya juga selama 1 semester harus masuk sekian hari, kalau misalkan sakit atau izin harus ada pemberitahuan. Itu jelas.
Kemudian yang B-nya, alternatif solusinya itu adalah memberi punishment dan reward. Jadi kalau misalkan yang bagus, yang rajin, itu berikan reward, berikan penghargaan, ya, memberikan punishment dan reward untuk peserta didik yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya itu apa? Mungkin dari segi kehadiran, kemudian mampu mengerjakan tugas, ya kan, yang tidak mampu mengerjakan tugas, misalkan tugas mandiri terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur, itu jelas. Waktu dan tanggalnya, waktu tanggal pengumpulannya. Yang tidak tepat waktu kita berikan punishment dengan pengurangan nilai misalkan. Kalau misalkan yang pas tepat waktu, kita berikan nilai yang lebih dari KKM. Rewardnya seperti itu. Ya, jadi bukan berarti punishment itu dalam bentuk hukuman, tapi bisa memberikan hukumannya itu dalam bentuk nilai, pengurangan nilai. Ya, bahwa yang mengumpulkan yang tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu itu akan terjadi perbedaan. Itu sudah merupakan sebuah bagian dari punishment dan reward. Hasil pemecahan masalahnya yang pertama bisa meningkatkan minat belajar. Gitu. Karena apa? Karena tadi ada kesepakatan kelas, ada kontrak. Yang minimal anak hadir tepat waktu. Ya, itu mempengaruhi terhadap minat belajar. Karena kita dengan catatan ya kita komitmen, kita konsekuen dengan apa yang sudah kita sepakati. Jam 7 masuk ya jam 7. Ya. Jangan sampai anaknya masuk jam 7 kemudian kitanya molor lewat dari jam 7. Itu namanya kesepakatan sepihak. Meskipun di situ judulnya kesepakatan kelas, kan hanya untuk kelas, tapi berlaku juga untuk kitanya yang mengajarnya. Kemudian yang B-nya, hasil pemecahan masalah itu adalah meningkatkan konsentrasi peserta didik pada saat belajar. Yaitu ada kesepakatan kelas yang lainnya. Ya, misalkan apa? HP boleh di atas meja, tapi dengan catatan silent. Tidak boleh ada suara. Dan tidak boleh ada yang memegang HP. Kecuali urgen diperlukan. Misalkan ada telepon dari orang tua, nah itu baru urgen. Itu seperti itu. Yang ketiganya, hasilnya itu adalah meningkatkan kedisiplinan. Kalau kesepakatan kelasnya itu jelas, jam 7 bahwa itu masuk, lewat dari jam 7 kita keluarkan, itu jelas akan meningkatkan kedisiplinan. Itu seperti itu. Sumber rujukan dari minat belajar ini yaitu hasil pengamatan di kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ini yang coba saya ambil. Kemudian yang keduanya adalah dari hasil karya ilmiah, yaitu yang berjudul analisis faktor-faktor yang menyebabkan gangguan konsentrasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Negeri 6 Malang. Karya dari Vidya Dwi Astuti ini yang saya coba ambil untuk sumber rujukannya. Terima kasih.